tahu kalau Soekarno masih hidup. Waktu pemakaman Presiden Soekarno, jenazah itu bukan jenazah Presiden Soekarno. Hai guys, selamat datang di DNC Channel. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah klik video ini ya. Saya Ica Aprilia dan Sanggala Aji. Nah, kita berdua bakal ngobrolin tentang teori konspirasi yang ada di seluruh jagat raya ini. Sebelum masuk ke teori konspirasinya, kita mau bahas apa? Jangan lupa di like, komen, sama di Subscribe. loncengnya juga dinyalain. Nah, hari ini kita bakal bahas sebuah teori konspirasi yang kemarin sempat ramai ya Kak ya, tentang Bapak Soekarno yang katanya masih hidup. Seru nggak nih? Kita bakal bahas teorinya, ya Kak? Ya. Tapi sebelum masuk ke teorinya, kita bakal membahas tentang siapa Bapak Soekarno. Walaupun nggak mungkin kalian nggak tahu ya Kak. Biografinya. Perjalanan hidupnya dan semua teori-teori yang ya waktu beliau masih hidup ya Kak. Ya, waktu beliau masih menjadi pemimpin Republik Indonesia ini. Bapak Insinyur Soekarno nih lahir di Surabaya tanggal 6 Juni tahun 1901. Nah, beliau lahir dari bapak yang keturunan Jawa yaitu Raden Sukami Sosrodihardjo dan ibu yang keturunan bangsawan Singaraja Bali, Ibu Ida Ayu Nyomanrai. Waktu beliau bersekolah ini ternyata nih Kak Sanggala dan teman-teman semuanya, Bapak Karno, Bung Karno ini ya, kita panggilnya Bung Karno ya. Bung Karno ini adalah lulusan ITB, kalau sekarang ITB. ITB. Dan banyak juga yang belum tahu kalau Bung Karno ini selain proklamator dan presiden pertama, beliau adalah seorang arsitek. Keren tuh. Ya, beliau juga seorang pencetus Pancasila pertama kali ya, yang menjadi dasar negara Republik Indonesia sampai saat ini. Saat ini keren banget. Selain tentang perjalanan beliau memproklamasikan apa ya bahasanya? Memproklamirkan. Sebagai proklamator. Nah, itu maksudnya. Ini beliau juga mempunyai kisah cinta nih, kisah cinta yang sampai sekarang masih jadi perbincangan tuh. Karena untuk saat itu ya, beliau tuh memiliki istri tuh lebih dari satu Kak. Yang banyak orang tahu tuh 9. 9. Ya sih nggak heran juga ya. Siapa zaman dulu yang nggak mau sama Bapak Soekarno ini? Cakep, ganteng, pinter, wibawa, presiden pula. Saya sih kalau lahir waktu zaman segitu juga mau. Sayangnya Bapak Soekarno nggak mau sama saya. udah pernah ketemu. Berharapnya sih ketemu kalau waktu itu, Pak. Saya Ica Pak. Aduh, saya jadi istri. Maaf Pak, maaf. Nah, ini ada dari 9 istrinya ini yang tercatat memiliki cerita yang paling hits gitu Kak. Itu selain Ibu Fatmawati, itu ada Ibu Inggit dan Ibu Ratnasari Dewi. Nah, kalau Ibu Inggit ini merupakan istri yang paling dicintai. Jadi ceritanya Pak Bung Karno ini cinta mati banget sama Bu Inggit. Sebelum sama Bu Fatmawati. Nah, beliau yang menemani Bung Karno dari nol sampai beliau masuk ke istana ibaratnya. Nah, karena kenapa akhirnya berpisah? Nah, itu karena Ibu Inggit itu nggak mau dimadu. Ibu Inggit mengatakan perempuan berpendidikan pantang buat dimadu. Catat nih, perempuan catat tuh. Gemes. Tuh, jangan mau dibodoh-bodoh laki tuh. Beliau mengatakan mungkin waktu itu bilangnya Mas kali ya. Suamiku. Masa Bang? Bandel. Jadi mungkin bilang gini, suamiku, ya istriku gitu ya. Jadi mungkin saya tidak bisa menemani kamu untuk masuk ke istana. Saya hanya bisa menemanimu sampai ke gerbang istana. Karena waktu itu beliau kesungsem sama Ibu Fatmawati. Nah, akhirnya Ibu Inggit, ya sudahlah saya mundur aja. Terima kasih gitu. Nah, akhirnya Ibu Fatmawati ini yang melahirkan banyak sekali anak yang sekarang itu terkenal ya Kak? Iya. Termasuk itu Bu Megawati Soekarno Putri. Bapak Guru Soekarno Putra juga, dan cucu-cucunya yang saat ini juga terkenal ya, yang sering kita lihat di jalan itu, di billboard itu yang kepakan sayap itu yang lagi hits itu ya. Oke, sekarang kita jangan sampai ngelantur kemana-mana bahas kisah cintanya Bapak Soekarno ya. Kita langsung masuk ke teori yang pertama. Nah, teori yang pertama tentang Bapak Soekarno yaitu The National Treasure of Indonesian Kingdom, atau yang biasa kita kenal sebagai harta karun dari kerajaan-kerajaan Indonesia. Nah, jadi gini,
Pada abad 17, Indonesia ini terdiri dari ribuan kerajaan yang tersebar di seluruh pulau-pulau di Indonesia ini. Nah, kalau ngomongin kerajaan nih, pasti yang kita tanyain seputar rajanya siapa, letaknya di mana, dan yang paling nggak pernah terlepas ini pasti hartanya. Ya karena kerajaan besar pasti duitnya juga banyak. Nah, kabarnya harta-harta tersebut yang menjadi incaran dari negara-negara lain untuk menguasai dan menjajah Indonesia. Karena Indonesia sendiri dulu itu emang terkenal kaya banget. Iya, bener. Nggak cuma rempah-rempahnya, tapi emang banyak sekali kayak harta karun yang mungkin sampai sekarang pun masih banyak yang ngincer ya Kak? Ya, bener. Nah, kalau misal negara lain dapat menguasai Indonesia, sudah pasti mereka juga akan menguasai seluruh kekayaan alam Indonesia. Sumber daya alamnya, termasuk ya emas, perak itu sudah pasti dikuasai mereka dan istilahnya itu sebagai harta rampasan perang. Dikabarkan nilai rampasan itu sangat besar sekali, ribuan ton emas nilainya. Itu emas asli loh. Lalu timbul pertanyaan, di manakah ribuan ton emas itu sekarang? Gimana tuh? Kabarnya ribuan ton emas itu sekarang berada di Bank Jerman. Karena pada tahun 1939, Amerika Serikat meminta kepada Bung Karno ini untuk menata ulang aset tersebut. Yang menarik gini, Bung Karno diminta untuk mengganti aset itu dari atas nama Republik Indonesia menjadi atas nama pribadi. Karena tujuan sebenarnya Amerika Serikat itu, kenapa Bung Karno harus mengganti dari atas nama Republik Indonesia ke atas nama pribadi? Karena bertujuan untuk menyokong Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat ini pada waktu itu ingin membangun sebuah bank dunia. Pada tahun 1944 terbentuklah satu bank dunia, kalau sekarang ini kita biasa sebut IMF. Ini juga nih, dari harta atau dana itu bisa menyokong 40 negara di seluruh dunia, bahkan lebih. Banyak dong, kita bisa ngutang tuh. Bisa bayangin tuh nilainya itu seberapa, ya kan? Banyak ya? Banyak sekali. Bagaimana bisa 40 negara lebih dapat sokongan dana kalau tidak dari emas murni? Wow, berarti Iya emang kan? emas itu nilainya banyak banget karena 40 negara guys, bayangin. Lebih tuh. Bisa pada waktu itu loh. Padahal pada waktu itu kan kondisi pasca Perang Dunia Kedua kan ekonomi di dunia kan sedang sulit. Iya ya. Itu kok bisa nyokong 40 negara bahkan lebih. Itu kan kalau nggak pakai emas secara murni kan susah. Kabar ini diperkuat pada tahun 1945 ketika Bung Karno ingin memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau dalam pidato berbicara, kalau misal Jepang tidak mau mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, maka Bung Karno ingin membantu AS untuk mengebom Jepang. Pertanyaannya, kenapa Bung Karno sama Amerika Serikat ini kayak kental banget CS-nya itu Kak? Nah, karena gini, pada waktu itu Bung Karno ini dengan Amerika Serikat kebetulan presidennya kan John F. Kennedy. Nah, beliau berdua ini mempunyai hubungan yang sangat erat. Karena emang Bapak Kennedy sama Bung Karno ini bersahabat, jadinya kalau di sini ya, aduh ini temen gue, temen lu, kita rego kencol gitu lah di sini lah istilahnya. Nah, begitu. Teori konspirasi yang pertama begitu. Kalau pernah ada juga nih Kak, yang mengatakan bahwa Bung Karno ini punya tongkat sakti. Oh iya, pernah dengar juga sih. Itu mungkin ya, ini mungkin aja kali ya, namanya juga teori konspirasi. Mungkin aja beliau ini memiliki tongkat yang bisa memberikan aura kewibawaan gitu, jadi kayak orang-orang di seluruh dunia itu jadi bisa gimana ya Kak? Bisa deket gitu ya, gimana ya? Mereka segan lah. Nah, segan. Amerika Serikat loh, Bapak Kennedy loh bisa bersahabat sama Bung Karno. Mungkin aja ada sesuatu yang ada di tongkat itu, siapa yang tahu? Kalau yang saya tahu sih tongkat itu kan punya 3. Biasanya beliau selalu membawanya kan dalam setiap acara. Walaupun bentuknya sama, tapi fungsinya berbeda-beda. Tongkat yang pertama itu biasa beliau bawa pada saat bertemu dengan petinggi-petinggi negara lain. Mungkin kayak Bapak Kennedy. Ya. Terus tongkat yang kedua biasa beliau bawa pada saat bertemu dengan jenderal-jenderal beliau, Bung Karno sendiri. Kemudian tongkat yang ketiga biasa beliau bawa pada waktu beliau berpidato di hadapan seluruh rakyat Indonesia. Jadi bisa disimpulkan untuk ketiga tongkat ini dirangkum ini bisa jadi untuk kewibawaan gitu ya Kak, biar disegani, terus buat jaga-jaga juga, mungkin gitu ya, kita kan nggak tahu. Ya, kalau tongkat ini kan sebenarnya terbuatnya itu yang saya baca terbuat dari kayu pucang kala. Pucang kala itu hanya tumbuh di daerah Pacitan, Jawa Timur. Itu memang terkenal untuk memiliki sebuah energi yang magis. Ini salah satu juga sebagai tolak bala katanya, konon katanya begitu. Makanya pernah ada kabar-kabar bahwa beliau itu selalu lolos percobaan pembunuhan. Oh iya tuh, dia juga pernah ada berita juga 7 kali kayaknya ya, 7 Iya, kali benar. dia tuh bisa lolos. Tapi kalau mungkin ya ini pikiran Ica aja ya, pikiran saya aja. Orang itu menyimpulkan bahwa tongkatnya beliau itu sakti, ada penunggunya gitu ya bahasanya, itu mungkin karena
dari kayu itu, Kak? Ya selain kepercayaan masyarakat sekitar karena dari kayunya juga kan masyarakat Jawa pada waktu itu kan sangat percaya dengan hal-hal semacam itu. Iya, betul banget. Nah, itu udah teori konspirasi yang pertama. Kita lanjut ke teori konspirasi yang kedua nih, Kak. Apa tuh? Teori konspirasi yang kedua mengenai Insinyur Soekarno adalah The Green Hilton Agreement. Apa itu? The Green Hilton Agreement ini di mana Amerika Serikat pada waktu itu mengakui bahwasanya memang harta yang nilainya mencapai 57.000 ton emas itu berada di AS. Harta dari Indonesia itu maksudnya. Teori yang pertama tadi kan kita sebutkan bahwasanya kerajaan-kerajaan di Indonesia itu memiliki harta yang sangat luar biasa nilainya. Jadi gini, harta itu awalnya dari kerajaan-kerajaan di Indonesia, kemudian menjadi pusat perhatian atau incaran-incaran negara lain untuk menguasai dan menjajah. Nah, benar sekali Indonesia pada waktu itu kedatangan Belanda waktu itu menjajah kan. Nah, jadi harta tersebut dibawa Belanda sebagai rampasan perang ke negaranya sana, negara Belanda. Pada waktu Perang Dunia Kedua, itu kan Belanda kalah sama Jerman. Waktu itu Jerman masih Nazi ya. Kemudian harta tersebut yang dibawa dari Indonesia ke Belanda, kemudian kan dibawa Jerman dari Belanda ke Jerman sebagai rampasan perang juga. Nah, kemudian di akhir-akhir Perang Dunia Kedua sekitar tahun 1944, Jerman atau si Nazi ini kalah dengan sekutu Amerika. Nah, kalah dengan sekutu atau Amerika. Kemudian harta tersebut dibawalah sebagai rampasan perang ke Amerika. Balik lagi kedekatan antara Presiden Soekarno sama Presiden John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat pada waktu itu. Akhirnya mereka berdua membuat suatu kesepakatan atau agreement di mana kop suratnya ada lambang Garudanya dan tanda tangannya tinta emas. Oke, tinta emas. Ini menarik loh. Dan yang menandatangani itu lah mereka berdua antara Presiden Soekarno sama John F. Kennedy tersebut. Nah, itu kan harusnya bisa balikin dong, balikin gitu ya harusnya ya. Tapi mungkin ini bukan soal Kennedy sama Bung Karno, tapi lebih ke negara sama negara sih ya. Iya, tetap karena harta itu banyak banget, kayaknya nggak semudah itu dilepasin ya, Kak. Belum lagi kecampur-campur sama yang lainnya. Ya, serahin aja sih semua ke Indonesia udah beres. Ngarep. Dan anehnya itu di bawah tanda tangan mereka berdua itu distempel atau dicap dengan logo Swiss. Kenapa sampai Swiss? Kenapa ada logo Swissnya? Nah ini, jadi kabarnya harta itu memang sekarang berada di Bank Swiss. Sampai sekarang ini? Iya kabarnya. Dan alasan kenapa harta itu kok ada di Bank Swiss, karena harta itu dititipkan. Bisa nggak seumpama Indonesia terus konfirmasi ke Bank Swiss ini ada gini-gini, bisa nggak sih? Ya bisa. Tapi kan sampai saat ini belum ada yang bisa membuktikan bahwa itu harta dari Indonesia itu memang berada di sana. Itu ya? Iya, kemarin kan udah ada ya sedikit-sedikit berhembus berita-berita mengenai hal itu. Yang menarik itu gini, harta yang katanya Indonesia itu di Bank Swiss itu dititipkan, terus kemudian itu sifatnya penyewaan. Maksudnya? Jadi misal kalau ada negara-negara lain yang ingin meminjam uang itu, nanti per tahunnya itu membayar bunga sebesar 2,5%. Ada bunganya? Iya. Itu riba? Namanya juga bank. Jangan, itu riba ya? Jadi misal ada negara-negara lain yang meminjam, mereka itu harus membayar bunganya itu kepada buah akun. Nah, jadi akun itu yang bisa narik uang itu adalah Bung Karno sendiri. Sedangkan Bung Karno sendiri sekarang sudah meninggal. Bener banget. Terus gimana tuh? Inilah yang membuat teori konspirasi ini semakin menarik. Karena kabarnya Bung Karno ini telah mewariskan akun tersebut kepada seseorang yang mempunyai ciri khas khusus. Orangnya itu berada di Indonesia. Tapi sampai saat ini belum diketahui siapa yang diwarisi akun oleh Bung Karno itu. Ada ciri-ciri orangnya nggak, Kak? Ya disebutkan secara spesifik. Namanya juga teori. Seandainya nih, guys, bahwa seandainya emang teori ini bener, nih jelas Indonesia pasti bakal rebutan. Percaya nggak? Iya, percaya. Iya. Nah, itulah teori konspirasi dari Bapak Soekarno yang kedua. Langsung kita lanjut teori konspirasi yang ketiga. Kita langsung ke teori tentang kematian Bung Karno. Ya. Jadi Bung Karno ini wafat di Jakarta tanggal 21 Juni tahun 1970. Habis happy birthday ya, karena lahirnya tanggal 6 Juni ya, Kak. Nah, kematian beliau ini sampai sekarang di beberapa kalangan masih jadi teka-teki. Kenapa masih teka-teki? Nah, karena untuk istrinya sendiri waktu itu, Kak, yaitu Ibu Ratna Sari Dewi, itu masih janggal. Kematian beliau tuh masih kayak diatur gitu loh. Wah, kematian ini pasti diatur nih. Kenapa? Nah, ini Bung Karno ini saat itu di tahun 1965 tuh beliau udah mulai memiliki penyakit ginjal. Terus dari beberapa pihak menyarankan agar ginjalnya tuh dioperasi lah, diangkat satu demi kesehatan beliau. Tapi Bung Karno sendiri memilih jalan untuk pengobatan medis yang herbal gitu lah ya. Pengobatan tradisional. Tradisional.
Nah, akhirnya sampai 5 tahun ke depan kesehatannya itu menurun. Nah, di tahun 1970 akhirnya beliau wafat. Nah ini yang jadi topik ya Kak, dan kejanggalan Ibu Ratnasari Dewi juga, karena di tahun 1971 ini untuk pertama kalinya Indonesia itu ada pemilu. Nah, mungkin aja nih ini adalah cara, Ica nggak bilang cara seseorang ya, cara suatu kalangan gitu bahasanya mungkin ya, kelompok ya untuk menyingkirkan pemerintahan ganda. Waktu itu memang pemerintahan gandanya ada di Bung Karno sama di Soeharto. Nah ini untuk menyingkirkan Bung Karno agar, gitulah pokoknya ya, nggak mau diterusin juga lah. Yang ini mungkin kalian agak sedikit paham, agar seseorang mungkin bisa menjabat, meneruskan kepresidenan waktu itu. Nah ini ada hubungannya juga dengan Super Semar, surat perintah 11 Maret. Nah waktu itu tersiar kabar, dan sampai sekarang itu belum jelas juga keaslian dari Super Semar itu Kak. Karena di isi surat Super Semar itu mengatakan bahwa Soekarno memberikan perintah kepada Soeharto untuk menjaga negara ini. Nah gitu pokoknya. Tapi sampai saat ini juga belum ada kepastiannya itu benar nggak Super Semarnya, seperti itu. Dan yang bikin sedih nih Kak, waktu beliau sakit sampai akhirnya meninggal, beliau itu dalam masa kayak diisolasi gitulah Kak. Beliau itu dalam status tahanan politik. Katanya waktu diisolasi itu kan dia sering dikasih obat penenang. Jadi kenapa dikasih obat penenang tuh karena mungkin beliau sedikit tergoncang dengan kayak pemilu itu. Psikologisnya itu kan tergoncang karena dia sedang sakit, kemudian diisolasi. Ya mau nggak mau kan harus di itu tempat itu doang. Terus mungkin juga dapat omongan-omongan dari luar yang membuat psikisnya beliau, mentalnya beliau juga down. Mungkin seperti itu. Namanya juga kita berteori ya, kita nggak tahu kepastiannya. Dan akhirnya beliau wafat di tahun 1970 dan dia dimakamkan di Blitar berdampingan dengan makam ibunya, yaitu Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Nah, nih Kak, yang lagi rame nih kemarin di TikTok tuh ada pengakuan dari seseorang. Ini klimaksnya nih guys. Jadi ada pengakuan dari seseorang yang beliau tahu kalau Soekarno masih hidup. Dari mana kamu tahu Bapak? Tuh, beliau mengatakan bahwa kalau kalian mau bertemu dengan Bapak Soekarno, nanti bisa saya anter. Tapi jangan dibocorin. Nah, kenapa sih Bapak malah ngebocorin? Terus masih jadi pertanyaan juga waktu beliau meninggal itu di dalam peti mati itu kosong atau enggak? Atau mayat siapa yang ada di dalam situ? Itu masih jadi pertanyaan juga. Ya, teori konspirasinya dikabarkan bahwasanya waktu pemakaman Presiden Soekarno, jenazah itu bukan jenazah Presiden Soekarno. Nah iya, kemungkinan kosong atau kemungkinan orang lain. Kita nggak ada yang tahu juga. Karena waktu itu juga untuk dokumentasi masih minim ya. Jadi emang ada dokumentasi tentang pemakaman beliau. Cuma kan emang udah tertutup banget, udah tutup peti. Nggak banyak terekspos intinya. Beliau ini, si Bapak ini mengatakan juga Ibu Megawati sering berkunjung ke sana. Nah pertanyaannya, Ibu Megawati juga sering berkunjung kok ke makam Bung Karno. Kalau jadi pertanyaan tuh, si Bapak tuh tahu dari mana Bapak? Kenapa kalau kita berkunjung ke sana kita nggak boleh ngebocorin, kenapa si Bapak ngebocorin ke media? Itu pertanyaannya, entah beliau pengen eksis kah, pengen ngartis kah, tapi kemungkinan kecil lah kalau beliau ini emang ngomongnya jujur. Menurut aku sih ya. Ya aku baca nih, di desa Linggasana, Jawa Barat, itu ada orang yang mengaku bahwa dirinya itu Soekarno. Emang mirip Bapak Soekarno? Kalau ciri-cirinya fisik nggak disebutin, tapi dia ngaku bahwa saya adalah Soekarno. Jadi dia sempat keliling-keliling kampung, terus kemudian sempat ngobatin seorang yang katanya sakit waktu itu. Kemudian tiba-tiba dia ini yang ngaku Soekarno bilang ke orang itu, saya akan membagikan harta dari Indonesia ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan ini yang bikin kaget. Katanya harta tersebut nilainya 2 miliar rupiah per kepala. Oke Pak, saya percaya bahwa Anda Bapak Soekarno. Mana 2 miliarnya? Tunggu dulu, tapi gini, dia itu bilang bahwasannya akan membagikan harta itu setelah ada pemimpin yang jujur di Indonesia. Kagak mungkin Pak, Indonesia mana ada pemimpin yang jujur sampai sekarang. Kalau ada pemimpin yang jujur terus lurus, pasti dibengkokin, pasti jadiin masalah. Tuh, aduh, moga-moga sebelum habis ini Ica nggak hilang ya. Kalau habis dari video ini Ica hilang ya udah tau lah masalahnya apa. Barat paku yang lurus itu ya pasti yang dipukul terus. Kalau yang bengkok nggak mungkin. Paku lurus yang dipukul terus. Nah kalau yang bagian ini Ica setuju, nunggu ada yang jujur dari Indonesia, tapi nggak tahu juga sih kemungkinannya tipis ya Pak. Tapi kalau si Bapak ngobat-ngobatin orang ya pasti dia tukang obat. Iyalah. Nah ini
sosok yang ngaku Soekarno itu katanya sekarang sedang berdiam diri di Masjid 1000 Pintu sekitar Pelabuhan Ratu. Sampai sekarang. Iya, katanya begitu sampai sekarang. Dan masyarakat Linggasana sampai saat ini percaya bahwa dia itu adalah Soekarno. Kalau misal bener ya sosok itu adalah Soekarno, berarti kan usianya sekarang sudah mencapai 120 tahun. Nah ini kembali lagi ke itu Kak, yang tadi yang tongkat itu. Jadi ada sebuah apa ya namanya, sebuah cerita, sebuah mitos, sebuah artikel gitu yang mengatakan bahwa Soekarno ini beliau menikah secara gaib dengan Nyi Roro Kidul dan mendapat kekuatan kewibawaan itu dari itu. Masuk akal nggak seumpama beliau masih ada sampai sekarang, ada kaitannya dengan hal-hal gaib tuh? Mungkin nggak? Ya mungkin juga sih. Karena kepercayaan orang Jawa itu kan dulu jangankan presiden. Misal kalau lurah pun biasanya kalau punya orang-orang yang punya kepentingan, biasanya kan hubungannya dengan hal-hal yang gaib seperti itu. Kayak misal benda pusaka dan lain sebagainya. Ya itu untuk kewibawaan, untuk awet muda, biasanya untuk bisa disegani, dihormati orang. Tapi kalau Ica sendiri sih kayaknya nggak percaya sih kalau Bapak Soekarno masih hidup. Karena Indonesia ini banyak orang yang kalau ketahuan satu langsung nyebar gitu loh Kak. Gitu kan? Jadi nggak mungkin banget kalau seandainya ada yang tahu keberadaan Bapak Soekarno, terus satu Indonesia tuh nggak tahu, kayaknya nggak mungkin. Nah, katanya juga kan tadi yang disebutkan Ica, ada orang yang ngaku tahu Soekarno itu di mana, itu kan nggak bisa nyebutin karena itu adalah sebuah rahasia negara dan rahasia Tuhan. Gitu. Tapi dia bilang kalau kalian mau bertemu Bapak Soekarno saya antarkan, tapi jangan dibocorkan. Sama aja namanya lah, kalau nganterin orang seluruh Indonesia kan pasti tahu juga. Betul juga. Lagi Indonesia nggak mungkin, kalau orang-orang yang nggak ngember nggak mungkin. Pasti ngember, pasti dibikin status tuh, bikin story. Orang itu kan kemarin ada sempat berita juga tentang Villa Soekarno Kak. Oh iya, yang ada jembatannya itu ya? Itu aja udah ditutup, tapi masih ada yang bisa masuk. Bisa? Nggak tahu. Masih ada yang bisa masuk tuh. Apalagi kalau cuma pengen ketemu Soekarno, pasti dibikin status, dibikin konten, udah pasti tuh. Nah, jadi kita berdua berpendapat bahwa Bapak Soekarno ini sudah meninggal. Karena kalau disangkut pautkan dengan yang saat ini terjadi, kayaknya kurang bukti lah kalau Bapak Soekarno ini masih hidup ya Kak ya. Dengan kondisi Indonesia yang seperti ini juga, bisa nangis Bapak Soekarno. Dulu saya perjuangkan bangsa ini, kenapa kalian sekarang jadi begini? Anak-anakku pasti gitulah pokoknya. Nah teman-teman, itulah sedikit banyak cerita tentang Bapak Soekarno dan teori-teori konspirasi yang mengiringi kehidupan dan cerita-cerita yang beliau setelah meninggal ya Kak. Nah, buat kalian percaya yang mana nih? Percaya teori-teori konspirasi atau percaya dengan kepercayaan kalian sendiri? Boleh komen di bawah. Boleh, karena kalian boleh kok, pendapat aku gini, pendapat aku gitu, boleh tulis di bawah. Atau kalian juga punya teori konspirasi yang pengen request teori yang ini dong Kak dibahas, boleh banget. Terima kasih teman-teman udah nonton videonya sampai selesai, udah share, udah ngobrol bareng kita semua, termasuk juga yang udah ikutan ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa di like, komen, sama di subscribe. Bye! Hey, para penjelajah teori konspirasi. Selamat terjebak di channel kami.